Halo semuanya, pernah nggak sih dengar orang batuk-batuk terus kita langsung mundur, was-was? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal penyakit yang deket banget sama kita, yaitu tuberkulosis atau TB. Tapi kita nggak cuma ngomongin soal bakterinya aja, kita juga akan bahas musuh lain yang nggak kelihatan tapi bisa jadi lebih bahaya, stigma. Coba bayangin, negara kita, Indonesia, itu masuk dalam 3 besar negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia. Ini bukan cuma angka atau statistik ya, ini artinya penyakit ini tuh ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Sadar atau enggak, kita semua ini ada di garda terdepan pertempuran ini. Pertanyaannya jadi gini, waktu kita berusaha melawan TB, apa betul musuhnya cuma bakteri kecil yang nggak kelihatan itu? Atau jangan-jangan ada musuh lain yang lebih besar yang justru kita sendiri yang ciptain? Oke, ini dia yang bakal kita bahas. Mulai dari ancaman gandanya, terus kita bedah mana mitos, mana fakta, kita kenali gejalanya dan gimana cara sembuhnya, lalu kita dalami soal stigma yang jadi penghalang, dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita semua lakukan? Jadi perang lawan TB ini tuh ada di 2 medan tempur. Yang pertama ya jelas melawan si bakteri Mycobacterium tuberculosisnya. Tapi yang kedua, ini yang sering kali lebih sulit, yaitu melawan tembok ketakutan dan prasangka di masyarakat, melawan stigma. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget, misahin mana mitos, mana fakta. Kenapa? Soalnya cara terbaik buat ngalahin rasa takut itu adalah dengan pengetahuan yang benar. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, TB itu apa sih? Gampangnya gini, TB itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Saya ulangi ya, bakteri. Artinya ini murni masalah kesehatan, bukan kutukan, bukan guna-guna, apalagi hal-hal mistis lainnya. Mitos pertama yang harus banget kita buang jauh-jauh, TB itu penyakit keturunan. Ini 100% salah. Faktanya, TB itu penyakit menular, sama kayak flu. Nggak diwariskan lewat DNA, tapi ditularkan lewat udara. Siapapun bisa kena, nggak peduli keluarganya siapa. Mitos kedua, penularan lewat alat makan atau salaman. Banyak kan yang jadi takut makan bareng atau sekedar bersentuhan sama pasien. Ini juga keliru. Faktanya jelas, bakteri TB itu nyebarnya lewat percikan dahak atau droplet di udara pas pasien batuk, bersin, atau ngobrol. Jadi fokus kita seharusnya ke sirkulasi udara yang baik dan etika batuk, bukan malah misahin piring sama gelas. Oke, setelah paham faktanya, sekarang kita harus bisa ngenalin gejalanya. Penting banget nih, karena makin cepat ketahuan, makin gampang diobatin. Dan yang perlu diingat, TB itu ada jalan pastinya kok buat sembuh. Nah, ini dia nih, gejala-gejala yang perlu kita waspadai. Kata kuncinya itu di batuk terus-terusan selama 2 minggu atau lebih. Kalau batuk ini ditemenin sama berat badan yang turun drastis, terus sering demam dan keringetan pas malam, dan badan rasanya lemes banget, jangan ditunda lagi. Langsung periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Dan ini kabar baiknya, TB itu bisa disembuhkan sampai tuntas. Memang perjalanannya butuh komitmen, sekitar 6 bulan minum obat rutin. Dan perlu dicatat, pengobatannya itu gratis loh di fasilitas kesehatan pemerintah. Dari semua langkah ini, yang paling krusial itu cuma 2. Disiplin minum obatnya setiap hari, dan tuntaskan pengobatannya sampai selesai. Meskipun badan udah enakan, obatnya harus tetap dihabiskan. Dan ini, mohon diperhatikan baik-baik ya. Berhenti minum obat di tengah jalan itu kesalahan yang fatal. Bukan cuma bikin penyakitnya kambuh lagi, tapi bisa bikin bakterinya jadi kebal obat. Hasilnya apa? TB resisten obat. Jenis TB yang jauh lebih kuat, lebih lama, dan lebih susah diobatin. Ini ancaman yang sangat serius. Sekarang, kita bahas musuh kedua tadi, si dinding tak kasat mata yang namanya stigma. Sebuah dinding yang dibangun oleh kita sendiri, oleh masyarakat, dan seringkali lebih susah diruntuhin daripada bakteri di paru-paru. Stigma itu apa sih? Gampangnya gini, stigma itu adalah cap jelek yang kita tempelkan ke seseorang. Cap jelek inilah yang akhirnya jadi pembenaran buat kita ngejauhin, ngucilin, atau bahkan berlaku nggak adil ke mereka. Buat pasien TB, stigma ini nyata, dan rasanya sakit banget. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari bisik-bisik tetangga, dijauhin pas kumpul-kumpul, bahkan sampai ada yang susah dapat kerjaan. Mereka diperlakukan seolah-olah penyakit itu aib, padahal itu kan kondisi medis biasa. Dan inilah akibat paling bahaya dari stigma. Karena takut dicap jelek, banyak orang yang akhirnya milih diem, nahan batuknya, dan nyembunyiin penyakitnya.
mereka jadi telat berobat. Hasilnya, bakteri di tubuh mereka makin banyak. Dan tanpa sadar, mereka terus menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Stigma bikin penyakit ini menyebar diam-diam. Oke, kita udah bahas banyak soal masalahnya. Sekarang saatnya kita bahas solusinya. Karena dinding stigma ini cuma bisa runtuh kalau kita semua bergerak bareng-bareng. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Gampang kok, mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Buka jendela dan pintu rumah biar sirkulasi udara lancar. Kalau ada yang batuk, ingatkan dengan sopan buat pakai masker. Punya teman atau keluarga yang sakit, jangan dijauhin. Justru tanyain kabarnya. Tawarkan diri jadi pengingat minum obat. Dan yang paling ampuh, sebarkan fakta yang benar, bukan malah nyebarin ketakutan. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal satu orang. Setiap satu pasien TB yang berhasil sembuh, itu adalah kemenangan buat kita semua sebagai satu komunitas. Itu bukti kalau rasa peduli kita jauh lebih kuat daripada penyakitnya. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat kita semua. Siapkah kita buat mengubah cara pandang kita, berhenti menghakimi dan mulai merangkul, berhenti mengucilkan dan mulai mendukung? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih.